Shalom teman-teman Teruna. Puji syukur kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Cornelius Wido. Sebelum mulai IHMPT kali ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman Teruna, mari kita ucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun pada tanggal 17 Agustus kemarin. Gimana nih 17 Agustusannya teman-teman? Pasti penuh dengan semangat kemerdekaan ya. Walau 17 Agustusnya sudah lewat, tetapi semangat kemerdekaan harus tetap ada di hati kita ya. Yuk kita dengarkan puisi bertema kemerdekaan karya Kevin yang akan dibacakan secara kolaboratif antara teman-teman Teruna bersama dengan kakak layan dan pengurus PT. Mereka katakan ingin merdeka. Ku katakan Indonesia mampu merdeka. Mereka katakan bercita-cita merdeka. Ku katakan Indonesia berjuang untuk merdeka. Dengar, dengar. Mereka lantangkan proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kukatakan Indonesia sudah merdeka. Mereka masih berkata, kita merdeka. Kuserukan Indonesia merdeka. Mereka berhenti berkata, sedikit mencibir. Merdeka katanya. Ku tegapkan tubuh dan berkata dengan lantang, merdeka, merdeka, merdeka Indonesiaku, merdeka. Mereka mencaci, lalu berkata, Ibu Pertiwi ditinggal pergi ke luar negeri dengan alasan di sana lebih banyak periuk nasi. Kuteriakan merdeka, merdeka, merdeka. Mereka katakan Luar negeri lebih baik dari daripada Ibu Pertiwi. Ku berkata, jangan takut ibu, aku akan membelamu. Mereka mengadu domba demi membela pengkorupsi yang melambaikan tangan berselibak permaisuri. Ku teriak NKRI harga mati. merdeka. Merdeka. Merdeka! Kiranya Tuhan Yesus memerdekakan Indonesia dari COVID-19 ya. Sebelum masuk dalam doa pembukaan, mari kita bernyanyi Mars PT dengan semangat dan ceria. Kota yang ada di desa, rumah satu
siapkan diri sedari dini, melahirkan lahir PDIP. Sok-sok masa depan Nusantara, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Mari teman-teman, kita masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Roma. Adik-adik, sebelum ibadah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama adik-adik untuk melakukan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kami mohon Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini agar semua dapat berjalan dengan baik dan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Negara Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Ada bermacam-macam warna kulit, bentuk wajah, jenis rambut, tapi Tuhan Yesus mempersatukan kita dalam NKRI. Nah, ingat satu lagu ya. Mari kita bernyanyi Kidung Ceria 184 bait 1 dan 2. Macam-macam anak. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Teman-teman, mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 4 ayat 1-8 yang akan dibacakan oleh teman kita, Christian. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terdapat di Mazmur 4 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dan dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Pusatkan hidupku pada
thy way. Thy gracious hand leads me thy way. Help me to walk aright, for by faith bless my sight. Guide me with heavenly light, teach me thy way. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ose. Halo, selamat pagi adik-adik. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami kembali berkumpul bersama-sama melalui Zoom ini, melalui online untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pujian yang telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan. Oleh karena itu buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik terkasih, pembacaan firman Tuhan pada ibadah hari Minggu Teruna pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kak Ose akan membacakannya bagi kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap adik-adik, kita semua yang telah membaca firman Tuhan ini, merenungkannya dan melakukan dalam hidup kita setiap hari. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 diberi tema syukurku, tanggung jawabku, dan tekadku. Adik-adik, Kak Ose mau tanya nih, apa yang kira-kira adik-adik rasakan dan apa yang dipikirkan saat kita bersama-sama merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-76 kemarin, di tanggal 17 Agustus kemarin. Saat adik-adik di tanggal 17 Agustus itu, apa yang dirasakan? Apa yang dipikirkan? Saat adik-adik nonton di televisi tentang HUT kemerdekaan RI yang dilakukan di Istana Presiden, kira-kira apa yang ada dalam pikiran adik-adik? Yang pertama, Kak Ose yakin bahwa ketika adik-adik ikut serta merasakan HUT RI yang ke-76 di tanggal 17 Agustus kemarin, adik-adik pasti ada rasa bahagia. Karena ternyata Indonesia, negara kita, negara kesatuan kita telah memasuki usia yang ke-76 tahun. Kemudian bukan hanya itu, Kak Ose yakin adik-adik pasti ada rasa syukur. Ternyata Indonesia bisa merayakan HUT kemerdekaan yang ke-76 ini juga dengan baik, walaupun dalam situasi COVID-19 yang sedang merajalela. Itu juga rupanya yang dirasakan oleh Kak Ose pada saat itu, pada tanggal 17 Agustus itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika demikian, apa yang harus kita lakukan ketika kita bersama-sama merayakan HUT kemerdekaan yang ke-76 di tanggal 17 Agustus kemarin? Coba, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Ternyata, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dari Mazmur 103 ini, ada ajakan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ada himbauan, ada panggilan, ada arahan yang harus adik-adik, Kak Ose, dan semua kita yang harus lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, kalau melihat firman Tuhan,
ada ajakan untuk diri sendiri. Kita melihat di ayat yang pertama, adik-adik, ternyata si pemazmur mengajak dirinya sendiri, mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan. Itu adalah salah satu ajakan daripada pemazmur. Pemazmur sebelum mengajak orang lain, dia terlebih dahulu mengajak dirinya. Kenapa dia mengajak dirinya? Karena pemazmur merasa bahwa hidupnya itu telah diberkati oleh Tuhan, sehingga dia mengatakan, ayo, kayaknya saya harus punya pujian terhadap Tuhan ini. Saya harus memuji Tuhan dalam hidup saya, karena saat ini saya kuat, saat ini saya hebat, saat ini saya sehat, saat ini saya bisa bersama-sama dengan keluarga. Itu karena pertolongan Tuhan, maka yang harus saya lakukan adalah memuji Tuhan. Itu yang dilakukan oleh pemazmur dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Kenapa adik-adik? Kok bisa sih pemazmur mau mengajak dirinya sendiri untuk memuji Tuhan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, rupanya ada rasa syukur dari pemazmur. Rasa syukur dari pemazmur itu dinyatakan sebagai wujud kesaksian bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam hidup umatnya bersama dengan pemazmur. Ini luar biasa ya adik-adik. Pemazmur ini ternyata dia diam-diam dia berpikir, wah, hari ini saya bisa kuat, hari ini saya bisa hebat. Ternyata ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa, yang kasihnya besar, yang tidak bisa diukur dengan apapun. Sehingga hari ini pemazmur harus memuji Tuhan. Itu yang ada dalam hati dan pikiran pemazmur, sehingga ia pada saat itu ingin mengajak dirinya sendiri. Ada keinginan dari hatinya, wah, saya harus memuji Tuhan ini. Ternyata hari ini saya kuat, hari ini saya bisa menang dari berbagai cobaan. Itu karena pertolongan Tuhan, maka saya harus memuji Tuhan. Itu yang ada dalam diri pemazmur adik-adik. Yang kedua yang kita pelajari dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 103 adalah pemazmur ingin untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dilakukan di dalam hidupnya. Jadi pemazmur ternyata dalam hidupnya itu banyak hal yang dialaminya, yang dia berpikir dan merasa bahwa itu adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepadanya. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu seperti ada kesembuhan ketika dia sakit, ada kekuatan ketika dia merasa lemah, ada pertolongan yang tidak dia sangka dalam menghadapi sebuah situasi yang kurang menyenangkan, dia bisa mampu melewatinya. Pemazmur berpikir dan menganggap serta mengakui dan percaya bahwa kebaikan itu adalah datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur tahu bahwa kalau kebaikan itu datang daripada Tuhan, maka yang harus dia lakukan dalam hidupnya adalah bersyukur kepada Tuhan. Harus bersyukur, dirinya harus bersyukur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kenapa pemazmur sendiri mau mengajak dirinya sendiri untuk memiliki hati yang bersyukur, kemudian memiliki hati yang terus memuji Tuhan? Kira-kira kenapa? Kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat yang ketiga sampai ke ayat yang ke-22, kalau adik-adik baca semua, itu terlihat bahwa pemazmur memperlihatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga dia bisa memuji nama Tuhan dan tidak jauh daripada Tuhan, itu karena ada beberapa hal yang kebaikan yang Tuhan berikan kepadanya. Yang pertama, pemazmur merasa bahwa kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang diperbuat itu telah ditebus oleh Tuhan. Itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang harus dia ingat, sehingga dia bersyukur dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Yang kedua yang pemazmur ingat adalah yaitu Tuhan telah memahkotai pemazmur dengan kasih-Nya. Artinya kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan pemazmur, sehingga dia duduk merenungi, wah, kok saya bisa kuat, saya bisa hebat, saya bisa sembuh ketika saya sakit, saya bisa melakukan sebuah tugas yang begitu besar dengan baik. Itu bukan kekuatan saya, kata pemazmur. Sehingga dia merasa bahwa itu merupakan kebaikan Tuhan.
Dan ketika dia merasakan bahwa itu kebaikan Tuhan, yang dia lakukan adalah memuji Tuhan, kemudian mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang telah dilaluinya karena pertolongan Tuhan. Yang ketiga adalah ada hal kasih yang luar biasa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada pemazmur. Pemazmur merasa bahwa ternyata hidupnya seiring perjalanan setiap hari, ketika dia di rumah, ketika dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ada kasih Tuhan yang tidak pernah luput bersama-sama dengan dia. Ada kasih Tuhan yang terus-menerus membimbing dan mengarahkan. Sehingga ketika pemazmur berada dalam pencobaan, kasih Tuhan itu melingkupi. Kasih Tuhan itu menyertai, menopang dan menolong. Ketika pemazmur merasa lemah dan tidak kuat, tidak berdaya untuk melakukan sesuatu, maka ada kasih Tuhan yang hadir bersama-sama dengannya, memberikan kekuatan dan kemenangan. Kemudian ada Tuhan, dia merasa bahwa ada kasih Tuhan yang bersama-sama dengan dia, sehingga ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan dalam dirinya, kasih Tuhan itu hadir dan memberikan pengampunan kepada dia atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemazmur. Luar biasa ya adik-adik, ternyata pemazmur ini dia tahu, dia tidak merasa sombong. Dia tidak merasa bahwa kehebatan hal-hal yang dilalui itu adalah kehebatan dan kepandaian dari dia, kepintaran dari pribadi dia. Tetapi dia merasa bahwa itu adalah pemberian dan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga dia melakukan dua hal. Yang pertama, memuji Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur pada Tuhan kebaikannya. Dan yang ketiga, yang paling terakhir adalah dia tidak pernah melupakan Tuhan. Pemazmur selalu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak pernah merasa bahwa wah, saya bisa melakukan ini, saya bisa dapat nilai 9 karena saya hebat. Itu tidak ada dalam pemikiran dan sikap pemazmur. Jadi adik-adik, kalau bisa melewati setiap proses dan mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah sukacita dalam hidup, maka yang harus kita lakukan adalah syukur kepada Tuhan. Wah, puji Tuhan. Wah, ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu baik banget dalam hidup kita. Itu yang harus dilakukan oleh seorang anak teruna GPIB Cornelius Lido. Yang kedua, yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah sepatutnya kita mengajak jiwa kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi dari diri adik-adik, bukan hanya pemazmur yang bisa mengajak dirinya sendiri untuk puji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, tapi adik-adik dan KOSE serta kita semua juga harus punya kerinduan. Ambil tempat khusus, menyendiri dulu, terus kayak merenung. Wah, apa ya yang sudah saya rasakan dalam pertolongan Tuhan? Itu ya adik-adik. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus kita lakukan, tidak melupakan kebaikan Tuhan yang telah dialami dalam hidup kita. Jadi adik-adik, kalau hari ini adik-adik bisa sembuh, contohnya sakit gigi, tiba-tiba sembuh gitu. Atau contohnya sakit perut, tiba-tiba wah sembuh deh gitu. Adik-adik harus mengingat bahwa itu adalah kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Jadi jangan merasa, oh itu adalah kekuatan saya, itu adalah kehebatan saya. Tidak. Yang harus dilakukan oleh seorang anak PT Cornelius Lido adalah mengingat bahwa itu adalah kebaikan yang telah dialaminya, yaitu diberikan oleh Tuhan. Yang berikut, yang harus kita lakukan, salah satu ya, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dan harus kita melihat salah satu contoh kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kita bisa diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingat akan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh adik-adik, KOSE dan kita semua. Tetapi kita punya Tuhan Maha Pengampun. Yang terakhir, mensyukuri kebaikan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Dengan mensyukuri kebaikan Tuhan atas bangsa Indonesia adalah salah satu sikap yang harus dilakukan oleh seorang teruna GPIB Cornelius Lido. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tahu nggak perjuangan para pejuang-pejuang pahlawan kita di 76 tahun yang lalu, di tahun
1945 dikumandangkan bahwa Indonesia merdeka. Itu bukan hal yang kecil. Itu banyak perjuangan, banyak darah yang berlumuran. Banyak orang yang meninggal karena berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Banyak hal yang harus dilewati oleh orang-orang yang kita kasihi pada zaman itu. Tetapi tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 1945 ada proklamasi yang dikatakan bangsa Indonesia menyatakan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta dinyatakan merdeka. Nah, itu adik-adik harus ingat bahwa sejarah itu memperlihatkan bahwa itu bukan hanya kekuatan dan kehebatan dari para pejuang kita di tahun 1945 dan sebelumnya, tetapi itu yang harus kita ingat adalah merupakan kebaikan dan pertolongan daripada Tuhan yang telah diberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikasihinya untuk berjuang dan bisa melewati setiap perjuangan-perjuangan, dan pada akhirnya Indonesia dikatakan merdeka. Mari kita meresponi anugerah Tuhan ini dengan melalui kemerdekaan RI dengan cara bersyukur, berbuat baik sebagai warga negara Indonesia. Salah satu contoh berbuat baik sebagai warga negara Indonesia adalah mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah kita. Kalau pemerintah kita bilang kalau kemana-mana harus pakai masker ya, supaya bangsa kita ini benar merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajahan, tetapi juga merdeka dari COVID-19. Maka hidup adik-adik juga hendaknya mengikuti peraturan itu. Mari kita berkumandangkan bahwa saya, anak Tuhan, telah merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari hal-hal yang buruk, merdeka dari hal-hal yang tidak baik, dan saya telah merdeka. Oleh karena itu, saya harus memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan mengajari kami agar terus mensyukuri karya keselamatan Tuhan dalam hidup kami. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami, terus kami mengingatnya sebagai sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami agar kami terus memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, firman yang dibawakan sungguh indah ya. Mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 50, Sabdamu Abadi. Baik satu versi bahasa Indonesia dan baik dua versi bahasa Inggris. Teman-teman, mari kita melanjutkan ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh dua teman kita dan akan dilanjutkan oleh Kak Ose. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga detik ini. Kami dapat beribadah teruna dalam online tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan jamah bangsa Indonesia, Tuhan yang berkati. Kami juga ingin berdoa atas hari ulang tahun Indonesia yang ke-76, tepatnya pada tanggal 17 Agustus kemarin. Kiranya dengan ulang tahun Indonesia ini, Indonesia dapat lebih maju, Indonesia dapat keluar dari problems yang sedang terjadi. Kami percaya dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja, terkhususnya GPIB Cornelius Wido. Kiranya Tuhan yang berkati, dan untuk program-program yang sedang dilaksanakan, kiranya Tuhan
berkati dan dengan campur tangan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas karunia-Mu pada hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati kakak Layan dan teman-teman teruna kami, agar mereka selalu di dalam perlindungan-Mu. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan dari segala sakit penyakit. Hanya kepada-Mu kami berserah. Bapa dalam surga, pada kesempatan pada pagi hari ini juga kami bersyukur kepada-Mu. Kami berdoa bersama-sama untuk SPN dan BNN yang saat ini boleh bersama-sama dengan kami dalam lingkungan kami di Lido ini. Biarlah SPN dan BNN ini juga boleh menjadi lembaga yang dibina untuk menjadi kekuatan dan penopang bagi kami dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami, dalam kehidupan kami setiap hari sebagai pelajar, baik di SMP maupun SMA. Tuhan pimpin dan sertai kami. Setiap pelajaran yang kami ikuti maupun dari guru-guru kami yang berikan materi kepada kami, juga kami boleh dapat mengikutinya dan kami memahaminya. Terima kasih Tuhan, walaupun secara virtual, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan menyertai kami, sehingga kami akan memahami setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesehatan, kekuatan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk memimpin dan sertai kami agar kami tetap kuat dan sehat. Kami berdoa untuk kami, untuk kakak Layan kami dan semua, biarlah Tuhan tetap menopang dan menolong agar kami semua boleh sehat. Terima kasih Tuhan, kegiatan kami panjang satu akan datang. Kami mohon kepada Tuhan tetap menopang dan menolong kami agar setiap usaha, pekerjaan, aktivitas kami hanya kuasa roh Tuhan yang tetap menopang dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami jauh dari sempurna. Oleh karena itu akan kami sempurnakan di dalam doa yang telah diajari oleh Tuhan kami Yesus Kristus dengan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita masuk ke dalam persembahan syukur. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan memasukkannya ke dalam amplop dan ditulis HMPT 22 Agustus di depan amplop. Lalu, amplop persembahan dapat dititip ke orang tua agar diserahkan ke gereja. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu, merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan dengan rela bawa persembahan, datanglah segera. Marilah berdoa untuk persembahan kita.
doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita, Jonathan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Teman-teman, mari mendengarkan warta PT yang akan dibawakan oleh Kak Efrik. Halo, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Good morning. Pasti jawabannya luar biasa, gitu ya. Harus semangat pagi-pagi. Walaupun kakak nge-recordnya malam-malam, tapi selalu semangat pagi. Nah, kakak mau pertama-tama di warta PT kali ini. By the way, masih ingat kakak kan, Kak Efrin? Nah, kakak mau ini loh. Terima kasih yang sudah mengisi presensi di IHMPT tanggal 15 Agustus minggu lalu. Pertama, ada Ibu Ketua PKP, Ibu Ari, Lasa. Terima kasih sudah memberi komentar dan dukungan. Lalu ada adik Niken. Niken, apa kabar? Lalu ada Karesi nih. Nah, pakai akun Sky Soba itu Karesi. Halo Kak, terima kasih sudah memberikan komentar. Steven, hai Steven. Lalu ada Deborah Manurung, hai Deborah. Terus ada Joshua, halo Jojo. Joshua, ada Kak Romasi, shalom Kak, happy Sunday. Lalu ada Gracia Erlin, Maria Bara, hai Erlin. Lalu ada kelewat nggak nih ya? Kak Ose, hai Kak Ose, happy Sunday. Lalu ada Ibu Melina Manurung, Mama Steven, dan Mama Jonathan Sidabutar. Terima kasih atas dukungannya. Lalu ada Joy, hai Joy, happy Sunday. Ada Regina Regita, hai Regina Regita. Lalu ada Melin, hai Melin, happy Sunday too. Lalu ada Jiswan, halo Jiswan. Ada happy Sunday, Cis hadir di sini ya. Hai Cis, Christian ya. Oh by the way, happy birthday Kakak Cis. Hari ini ya? Iya, birthday. Lalu ada David. Halo David, terima kasih sudah menjadi liturgas. Ada Kak Rita, happy Sunday, selamat hari Minggu Kak Rita. Ada Rifki Vero, halo. Lalu ada Jonathan, hai Jonathan. Lalu yang terakhir ada Julius Alvara Sangian. Halo Julius, semuanya udah kakak bales ya di komentar. Terima kasih sudah mengisi presensi. Meningkat yang mengisi presensi luar biasa. I'm so happy. Terima kasih ya adik-adik semua. Lalu beralih ke jadi tanggal 21 Agustus tepatnya hari Sabtu kemarin ya dilakukan itu technical meeting atau teknis pelaksanaan workshop desain grafis yang akan diadakan tuh tanggal 28 Agustus minggu depan ya. Nah, yang mengadakan Mupa Jabar 2 tuh Pankas panitianya ya. Nah, ini dia jam 9 sampai jam 3 sore, jam 8.30 harus sudah cek masuk Zoom, register ya, registrasi. Terus gini, adik-adik, formatnya kalau masuk Zoom di rename ya, dikasih nama di Zoom-nya itu, nama kitanya, nama peserta, underscore, jemaatnya, GPIB Cornelius. Misalnya Kak Efrin ya, Kak Efrin, underscore, GPIB Cornelius. By the way, kalau misalkan kakak layan juga ikut, tapi di nama pesertanya depannya pakai kata Kak, gitu. Lalu apalagi? Sayang nih kalau nggak ikut, karena kalau di luar ya adik-adik, kenapa kakak begitu semangat? Karena kalau di luar nih bayar desain grafis tuh mahal. Ada yang mau bagi-bagi ilmu gratis, kenapa tidak diserap dengan baik? Gitu loh adik-adik ya.
Nah, ada 2 materi. Materi 1 diperlukan ini, majalah bekas, koran, kain bekas, sampul, apapun yang ada gambarnya yang bisa dibentuk menjadi sebuah desain grafis. Ya, ada gunting, lem, spidol warna, nggak punya spidol, pensil warna, it's okay, it's fine. Krayon boleh pakai, apapun itu ya. Jadi ini mah untuk kreativitas kita. Nah, mengasah otak kita untuk berpikir kreatif, mendesain dari secara manual kalau di materi 1 ya. Kalau di materi 2 itu memang membutuhkan laptop, mouse, charger gitu, dan ini kriteria atau spesifikasi untuk laptopnya atau komputernya ya. Lalu software Adobe Photoshop-nya diberikan nanti dikasih linknya via jadi Google Drive, dikasih linknya, kita bisa download atau unduh si softwarenya itu CS6 ya, Adobe Photoshop CS6. Tetapi kalau misalkan laptopnya spesifikasinya nggak ini, RAM-nya nggak 2 GB, nggak apa-apa, it's not a big deal gitu. Jadi teman-teman bisa lihat atau adik-adik bisa lihat aja gimana prosesnya. Jadi menyerap ilmunya dulu, nanti implementasinya, prakteknya bisa nanti pada saat kita memiliki kesempatan untuk menggunakan laptop atau komputer dengan spesifikasi tersebut. Yang penting udah punya base-nya atau dasarnya, pengetahuannya dulu. Lalu, Kak, aku nggak pakai komputer, nggak pakai laptop, pakai handphone pun bisa. Jadi pakai handphone aja. Join Zoom, pakai handphone. Jadi kita cukup mendengarkan, mencatat, oh iya langkahnya begini. Nanti kalau sudah tahu ilmunya kan bisa tinggal dipraktekkan gitu ya adik-adik ya. Ketentuannya, aturan dasarnya harus mute mic ya pas masuk. Kalau mau ada yang ditanyakan, raise hand dulu, angkat tangan dulu, Kak, aku mau tanya. Kalau udah di-allow sama hostnya baru berbicara gitu. Nanti ada dibikinin WA grupnya untuk koordinasi, yaitu dia ya tentang technical meeting dari tentang desain grafis. Yang tadi hadir technical meeting nih banyak, ada kakak, ada dari banyak lah, Pankas ya, Sola Gracia dan lain sebagainya gitu. Next, terima kasih kepada mana dia? Nah, takut kelewat. Terima kasih ya yang sudah membantu IHMPT tanggal 22 Agustus ini. Ada PF-nya KOC, terima kasih banyak KOC sudah mau melayani menjadi pelayan firman. Lalu ada Liturgos David, terima kasih. Lalu tim musik Melin, Kakak Cis, Christian ya. David juga ikut nyanyi. Kak Resi, terima kasih ikut rekam, mengedit audio, terima kasih. Lalu tim doanya, terima kasih Kak Romasi sudah membantu dalam doa pembukaan. Lalu ada Putri Marta atau Tata, terima kasih Tata. Doa syafaat ya, juga dibantu oleh Gita Agnesia, terima kasih banyak. Lalu Jonathan di doa persembahan. Pembaca Mazmur, Kakak Cis atau Christian, terima kasih. Semua yang sudah membantu dan berperan di IHMPT 20 Agustus. Ini kakak coret-coret mulu ya, kenapa? Itu dia, kakak harus cepet-cepet karena sudah 10 menit waktunya ya. Oke, terima kasih juga yang sudah membaca puisi. Oh, you are so great guys. Terima kasih banyak. Oke, begitu sekian untuk Warta PT kali ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum mengakhiri ibadah kita ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia, versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dunia, Tuhanlah perlindunganmu.
a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Ya adik-adik, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena atas pertolongan kasih setiamu yang Engkau berikan kepada kami, maka pada pagi hari ini kami telah beribadah bersama dalam ibadah hari Minggu PT GPIB Cornelius Ledo. Kiranya segala puji-pujian, ibadah kami, firman-Mu yang kami dengarkan biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah antara satu dengan yang lain. Walaupun pertemuan kami ini hanya melalui virtual, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap menopang kami. Kami mohon berkat daripada Allah di surga, dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, terpuji namamu, amin, haleluya. Stay safe and healthy guys. Tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Happy Sunday. Jesus bless us. Jesus is a rock in a